Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri ya guys. Dan di seri bincang saham kali ini kita akan menganalisa saham EMTK gitu. Kita akan mereview saham EMTK ya kan. Kita akan menggunakan platform RTI Business, RHB dan RHB Smart versi smartphone dan juga versi desktopnya nanti, serta kita juga akan menggunakan website investing.com tentunya. Adapun estimasi dari analisa saham MTK ini kita perkirakan antara tanggal 3 sampai 12 Januari 2022 pastinya. Dan analisa ini saya buat di tanggal 31 Desember 2021 guys. Jadi ini cocok untuk awal bulan lah ya, minggu pertama gitu. Dan pastinya disclaimer on ya guys, pastinya. Jadi setiap keputusan baik itu menjual, membeli ataupun menahan sebuah varian produk investasi itu murni menjadi si penanggung jawab mengambil keputusan itu sendiri. Dalam hal ini adalah trader ataupun investor. Tapi harapan saya mudah-mudahan konten video kali ini seperti yang kemarin-kemarinnya bermanfaat buat teman-teman semua dan juga bisa menjadi side opinion atau others opinion untuk membuka wawasan cakrawala teman-teman semua. Oke guys, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu izinkan saya mengucapkan terlebih dahulu terima kasih buat teman-teman sudah mendukung channel YouTube Maulana Nur Sobri yang telah memberikan like, share, serta komennya dan juga menekan tombol subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Dan izinkan juga saya juga mengucapkan untuk teman-teman bagi yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk didukung channel ini, tekan aja tombol subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan update konten dari channel YouTube Maulana Nur Sobri. Karena saya tidak hanya akan membagikan saham saja, tema saham saja, topik saham aja enggak, tapi saya juga ada kripto, saya juga ada intinya semua yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Oke guys, dan saya juga mengucapkan selamat merayakan hari Natal dan juga tahun baru buat teman-teman semua. Mudah-mudahan di tahun 2022 nanti segala hajat keinginan kita bisa terwujud, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan yang menonton video ini sampai selesai dan mendukung channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga menekan tombol follow di podcast My Pod Story di Spotify ataupun di semua kanal podcast. Saya doakan mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Oke, langsung saja kita mulai di sini ya, saham EMTK. Kita akan menganalisa saham EMTK gitu. Seperti biasa kita akan menggunakan RTI Business terlebih dahulu untuk mereview ya di tanggal 30 Desember 2021 kemarin, tepatnya di hari Kamis ya, pada waktu penutupannya ya kan, ditutup di hari terakhir perdagangan bursa di tahun 2021. Dan bursa nanti akan dibuka lagi tanggal 3 Januari maksud saya, 3 Januari 2022. Oke guys. Oke, kita langsung saja review Elang Mahkota Teknologi Tbk. Ini termasuk saham favorit sebenarnya bagi sebagian trader ataupun investor gitu. Karena apa? Karena tidak lain ini karena memang bergerak di bidang teknologi ya, dan memang sekarang tuh eranya teknologi gitu. Oke, kita langsung saja. EMTK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk ini ditutup di level harga 2.280 atau plus 30 poin atau secara persentase plus 1,33% guys gitu. Dan sejak pembukaan di hari Kamis kemarin memang saham EMTK ini sudah berada di zona hijau tepatnya ya kan. Dan dia dibuka di level harga Rp202.60 per lembarnya. Dengan penutupan kemarin saham ini tepatnya di hari Rabu ya, penutupan di periode hari Rabunya itu ditutup di level harga 2.250 dan dibuka menguat 10 poin ya, 10 poin yaitu di level harga 2.260 gitu. Adapun rentang harganya memang sempat melemah lagi ke level harga 2.250 ya kan, terendahnya sih itu di penutupan harga hari Rabunya periode sebelumnya gitu. Tapi saham ini mampu menguat sampai ke level harga tertingginya yaitu di level harga Rp2.320 per lembarnya gitu guys. Adapun rata-rata harga yang diperdagangkan di saham Elang Mahkota Teknologi atau yang berkode emiten EMTK ini adalah
secara rata-rata Rp2.287,30 per lembarnya, dan pair yang dimiliki adalah 481,99 kali. Wow, cukup tinggi sebenarnya kalau dari rasio pairnya ya gitu. Tapi kita nggak hanya mengulas rasio fundamental aja, tapi kita juga akan mengulas secara teknikal juga nantinya. Kita akan kombinasikan nanti. Oke, dan saham EMTK ini ya, atau Elang Mahkota Teknologi ini memiliki kapitalisasi pasar senilai 139,63 triliun. Wow, sangat besar sekali guys. Dan selama Desember kemarin cukup variatif, tapi dominannya mereka di zona hijau. Bisa teman-teman perhatikan di price diary-nya ya, di RTI Bisnis itu tadi. Oke, untuk kumulatif 11 harian saham ini berada di zona hijau ya guys, yaitu di level harga Rp540 atau plus 25,70% gitu secara persentase. Dan dalam rentang waktu kumulatif 8 hari terakhir, setidaknya saham ini berada di zona merah memang, yaitu minus Rp185 per lembar ya, atau minus 185 poin, atau secara persentase mereka minus 8,30% pastinya. Dan secara umum dalam 30 harian kumulatifnya up and down-nya, yaitu mereka di zona hijau, yaitu plus 355 atau plus 17,40% gitu. Dan price performance hariannya ya, one day-nya memang mereka di zona hijau ya di hari Kamis kemarin, yaitu di level 1,33%. Tapi secara mingguannya nggak ada perubahan, mereka 0,00% ya, nggak ada perubahan tuh pergerakan harganya ya, performa harganya secara mingguan gitu. Dan secara bulanan saham ini di zona hijau yaitu plus 25,45% tepatnya. Ya kan, secara bulanan, secara 3 bulanan guys, tapi secara bulanan ini plus 17,83%, artinya di zona hijau ya guys. Dan secara year to date-nya saham ini masih di zona hijau yaitu plus 62,86% guys. Wow. Dan secara tahunan, satu tahunannya ternyata saham ini juga wow lagi ya. Mereka di zona hijau yaitu 128,57%. Artinya mereka di zona hijau guys. Dan di sini kita mengarah ke slide berikutnya ya, di situ ke data berikutnya, yaitu ada net foreign buy ya kan. Mereka cenderung melakukan net buy ya. Asing itu cenderung melakukan net buy senilai 63,47 bio. Nah, secara volume per share, turnover ataupun frekuensinya memang didominasi oleh domestik ya. Rata-rata 67,80%, dan dari 67,80% itu tadi cenderungannya domestik itu cenderung jual, sedangkan asing meskipun hanya sekisaran 32,20% sampai 35,37% ini tadi, ternyata asing cenderung melakukan net buy guys gitu. Oke, kita lanjut. EMTK, bagaimana newsnya gitu untuk sentimennya, karena kita bicara analisa nggak hanya teknikal fundamental aja, tapi kita juga akan bicara tentang sentimen di sini. Tapi untuk sentimennya saya pikir tidak ada yang terlalu sensitif ya di saham ini ya gitu, karena kalau kita perhatikan sebenarnya berita-beritanya sih sudah terakhir itu 21 Desember 2021 kemarin ya terakhir gitu, jadi nggak ada corporate action yang terbaru. Saya pikir teman-teman saya anggap sudah tahulah beritanya. Oke. Jadi gak ada sentimen. Sorry guys, agak flu guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada RTI Bisnis dan juga ada RHB Trade Smart pastinya, ya kan. RHB Trade Smart ini kita kan versi smartphone-nya ya, dan RTI Bisnis tadi juga versi smartphone di sini. Dan untuk kita akan melakukan analisa rasionya, di sini kita akan menggunakan RHB Trade Smart versi smartphone-nya guys gitu. Guys, kita langsung saja ya guys. Di sini ada beberapa rasio, ada earning per share, ada price earning ratio, ada PBVS, ada ROA dan juga ROE. Oke, pairnya price earning ratio yang terlebih dahulu. Tadi kalau di sini ya itu 481,99 kali. Kalau di RHB Trade 482,03 ya kan. Jelas teman-teman mau pakai yang mana, tapi kalau kita perhatikan di sini itu sudah overweight ya, sudah overbought juga sih, udah kemahalan sebenarnya sih gitu saham ini secara price rasionya gitu. Tapi kita akan nanti kombinasikan lagi dengan investing.com, apakah pairnya ini di bawah dari pair industrinya. Kalau di bawah pair industrinya pastinya nih masih bolehlah kita perhatikan ya kan. Tapi kalau misalnya di atas ya kan,
Berarti kita harus hati-hati. Bukan saya nggak bilang untuk menghindari, tapi kita harus hati-hati gitu. Karena ini udah tergolong mahal. PBVS-nya juga gitu, 6,54 kali. Kalau per tadi itu kita range-nya maksimal antara 12 sampai 15 kali ya kan. Nah, sedangkan untuk BBVS-nya sendiri kita paling enggak antara 1 sampai 2 kali gitu. Kalau di atas 2 itu udah tergolong mahal gitu guys. Jadi ini sudah tergolong mahal, tapi ROE dan ROA-nya ini enggak terlalu jomplang jaraknya ya. Jadi menurut saya masih standar, masih aman gitu. Untuk ROA-nya masih oke lah gitu maksudnya. Oke, masih layak lah, wajar lah gitu. Tapi untuk PER dan PBVS-nya ini kita harus waspada, kita harus hati-hati. Oke, kita harus lebih cekatan gitu. Kalau untuk short traders ya, atau yang mau trading pendek sih, seperti scalping atau daily trade sih, saya pikir sih bisa saja. Tapi ingat disclaimer on ya guys. Oke, kita langsung aja kita bandingkan dengan investing.com di sini. Saya sudah masuk di sini sebentar. Ternyata masih ada loading, harus meloading lagi. Nggak apa-apa, nanti teman-teman tinggal ketik aja MTK di sini, jangan lupa versi bahasa Indonesia ya yang dipilih ya gitu. Nah, ini sudah keluar semua guys, dan ternyata price earning ratio dari MTK ini industrinya kita pakai yang kanan, kalau yang kiri ini emitennya ini nggak update guys ya. Tapi kalau yang di platform FTI Business atau platform trading kita lah ya kan, dari sekuritas kita dalam hal ini ya RHB Sekuritas, tentunya ini update tiap harinya gitu guys. Oke, kita langsung saja. Untuk secara industrinya, PER-nya ini ternyata udah jauh di atas PER industrinya. Atau memang saham ini kalau secara rasio PER ini udah tergolong mahal sebenarnya gitu. Jadi kita harus hati-hati. Tapi kita akan coba cek ROE-nya bagaimana. Nah, kalau ROE-nya ini masih jauh banget guys. ROA-nya juga gitu. Kita pakai yang tahunan ya guys, bukan yang 5 tahunan, tapi yang tahunan gitu. Dan memang nggak boleh pakai yang 5 tahunan, boleh aja kalau Anda mau long term gitu. Atau berinvestasi di saham ini, bukan untuk trading ya pastinya ya gitu. Dan untuk ROE-nya kita harus hati-hati, 20,46%. Bukan hati-hati, tapi ini masih jauh gitu. Artinya saham ini masih menarik gitu. Emiten ini belum memaksimalkan semua return ekuitasnya dalam kali ini gitu. Ini masih oke secara industrinya. ROA-nya juga, perputaran asetnya mereka tadi kan 1, sekian ya kalau di sini kita perhatikan ya. Nah, 1,06 ROA-nya dan ROE-nya 1,36, artinya jauh banget nih dari rata industrinya gitu. Masih ideal lah saham ini. Mungkin kalau untuk investment saya pikir masih oke ya, tapi kalau untuk shortnya, untuk debat trading, ini kita harus hati-hati gitu. Oke, ya untuk investment juga kita harus hati-hati, kita harus lihat momennya juga gitu. Oke, ini sudah investing versi webnya. Kita akan melakukan analisa teknikal dari RHB Trade versi desktopnya guys gitu. Nah, sini sudah ada. Saya seperti biasa saya menggunakan moving average ya kan, parameter 1 saya menggunakan, MA1 saya menggunakan parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20. Bebas saja teman-teman menggunakan MA3-nya itu parameter 200, is oke, nggak masalah. Oke. Nah, di sini saya juga menggunakan stokastik dengan parameter 1413. Sekali lagi ini tergantung selera, teman-teman bebas mau menggunakan parameter 513, 533, 1413, 1433 ataupun 1013 atau bahkan 1033 guys gitu. Oke. Ada juga parameter MACD di sini ya guys. Dan saya juga menggunakan CCI. Nanti kita akan mengkomparasikan, kita akan bandingkan dengan parameter 10, parameter 20 dan juga parameter 30 pastinya. Oke. Oke, kita langsung saja masuk ke CCI parameter 10 guys di sini. Nah, sini bisa perhatikan, ingat jangan lupa pastikan garis CCI-nya tuh mengarah ke atas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita mau melihatnya, pastikan garis CCI-nya tuh berada di atas atau di area 0 sampai 100. Karena apa? Karena kalau berada di area tersebut, berarti itu menunjukkan sinyal bullish atau strong bullish atau uptrend lah, anggaplah demikian. Nah, kalau semisal garisnya mengarah ke atas ya, tapi di bawah di area 0 sampai minus 100 atau bahkan lebih, itu berarti menunjukkan sinyal rebound atau technical rebound gitu. Sebaliknya kalau garisnya itu mengarah ke bawah, nah ini berarti kalau di area 0 sampai 100 ya itu istilahnya koreksi ya kan, atau profit taking. Nah, sedangkan kalau misalnya garisnya ini mengarah ke bawah tapi berada di area 0 sampai minus 100 ke bawah, itu berarti dia strong bearish. Jadi kita harus hindari untuk apa? Untuk masuk ke saham tersebut. Oke, kita langsung saja di sini MTK CCI parameter 10 ya guys di sini. Oke. Di sini untuk CCI parameter 10-nya dari MTK ini berada di area, sebentar saya coba pastikan lagi.
Iya, kisaran 63% lah. Jadi ini masih menarik atau bisa kategorikan ini bullish atau strong bullish pastinya ya kan. Tapi ini disclaimer on ya guys, ini sekedar set opinion aja. Parameter 20 juga gitu, ada kecenderungan mengarah ke atas meskipun agak landai atau sideways ya guys. Dia berada di area ya masih sama ya kisaran 67%-an lah ya. Jadi masih bullish di sini. Tapi untuk sisi parameter 30-nya ini awalnya dia mengarah ke bawah. Ini masih mengarah ke bawah tapi cenderung landai lagi. Jadi udah konsolidasi untuk parameter 30-nya. Jadi untuk mid atau long-nya ini masih cenderung konsolidasi. Tapi untuk short-nya ya kan, short-nya meskipun nanti terjadi koreksi, dia masih ada kecenderungan untuk naik lagi. Oke guys, seperti itu. Nah, ini kita coba lagi ya guys. Oke, di sini MACD-nya gimana? Nah, MACD-nya di sini ada dua garis warna biru dan garis warna merah. Nah, untuk garisnya cara bacanya adalah pastikan garis warna merah, garis warna birunya itu mengarah ke atas, bahkan kalau bisa memotong garis warna merah ke atas, nantinya itu namanya adalah golden cross. Artinya disitulah poin kita. Saham ini berarti menunjukkan sinyal bullish ya kan. Kalau misalnya garis warna birunya mengarah ke bawah, bahkan sampai membentuk pola memotong garis warna merah ke bawah, itu artinya dead cross, artinya strong bearish atau bearish ya kan. Kalau garis biru memotong garis warna merah ke atas itu berarti namanya apa? Bullish guys. Oke, kita lanjutkan di sini. Di sini sih ini malah MTK ini mengarah ini ya, ada peluang dia dead cross, bahkan mungkin dead cross sih sebenarnya sih, tapi nggak terlalu tajam. Artinya ini masih ada pola mungkin terkonsolidasi ya, atau sideways to down lah gitu, atau down to sideways misalnya seperti itu. Jadi masih bisa. Ini memang cenderungnya sideways tapi ada peluang untuk turun gitu ya kan. Kalaupun turun ini mungkin masih terkonsolidasi aja gitu. Butuh sentimen di saham ini. Mudah-mudahan nanti dalam periode estimasi kita nanti saham ini ada sentimennya guys gitu. Sehingga nanti garis warna birunya ini mengarah ke atas lagi, bahkan mungkin nanti golden cross, amin ya kan. Ya kita lihat aja nanti. Nah, stokastik untuk short stokastik ya kan. Di sini stokastiknya ini garis warna prinsipnya sama ya, ada dua garis warna biru dan warna merah. Nah, pastikan garis warna biru itu mengarah ke atas, bahkan mau memotong atau telah memotong garis warna merah atau membentuk pola golden cross. Oke, di sini udah ada peluang dia membentuk golden cross yang mudah-mudahan nanti mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 5 lah misalnya, atau sampai tanggal 7 lah misalnya ya kan. Nanti ada pola saham ini golden cross sehingga saham ini menguat guys. Oke, sinyalnya di sini aja, minornya hanya di MACD ya guys di situ. Oke, di sini saya sudah membuat pola Fibonacci di sini untuk tambahan analisa kita. Ini ternyata saya menggunakan Bollinger Bands guys. Sekarang saya akan coba menggunakan moving average ya guys. Bentar. Sini load dulu. Ya kan, seperti ini. Oke, sip. Saya coba. Ini sama aja sih gitu, cuman saya terbiasa kalau ini. Nanti kita boleh kok teman-teman mau belajar Bollinger Band juga bisa, nanti saya akan juga buat juga kok versi Bollinger Bands-nya pastinya. Oke, saya coba tarik dulu ke bawah. Sebenarnya sama aja sih tadi sih. Saya coba tarik dulu ke bawah supaya lebih realistis saja. Di sini saya cabut ya price table-nya ya guys di sini. Karena apa? Karena di sini sudah ada kok di sampingnya guys gitu. Ya, Anda nggak perlu khawatir pastinya. Oke, parameter 10, parameter 5, parameter 20. Oke, sip. Kita mulai guys. Nah, di sini ada garis ini yang garis warna hijau ini MA1 parameter 5, garis warna orange atau kuning ini parameter 10 itu MA2, parameter 20 dan MA3-nya ya kan. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan. Sebenarnya saham ini masih ini ya, dia masih bisa tergolong sih ini kalau untuk short sih oke, tapi untuk long sih kurang menarik ya kalau secara teknikal. Tapi kita sekali lagi disclaimer on ini gini, ini garisnya ini mengarah sideways ternyata ya. Ini udah memotong si MA2 ya, MA1-nya. Ingat MA1 warna hijau, MA2 warna orange di sini ya. Yang mudah-mudahan nanti dia ada peluang menguat lagi. Tapi intinya begini deh, gampangnya untuk range-nya saham ini adalah ini bukan MTK tapi SDE. Oke, sebentar, salah teknis guys. Kita pastikan lagi.
Oke, betul. Oke guys, sini ya. Ini oke. Ini saya hapus ya guys. Sebentar. Saya hapus karena ini udah ada guys di samping guys. Oke, jangan lupa MA1 garis warna hijau, MA2 warna orange, dan MA3 warna ungu ya di sini. Oke, kita coba. Oke, ini masih ada cenderung mau uptrend ya dia. Garis warna kedua garis ini masih uptrend, yang mudah-mudahan nanti ini nggak bentuk pola dead cross ya, sehingga nanti nggak terkoreksi. Kalaupun nanti misal terkoreksi, paling nggak kita jangan sampai saham ini jangan sampai kurang dari atau bahkan jebol di supportnya, yaitu di level harga Rp2.143,36 per lembar. Jadi sampai ini tembus, kalaupun tembus nanti harapan kita nggak sampai tembus lagi ke bawah sampai ke level harga 1986,84. Jadi range-nya asap ini ya, range dari saham MTK ini yaitu di level harga Rp2.143,36 sampai level resistennya Rp2.299,89. Itu range-nya. Jadi supportnya di 2143, sedangkan untuk resistennya yaitu di level harga Rp2.299 per lembar ya kan, ya anggap aja 2.300 lah ya kan. Nah nanti ya kalau misalnya break high nih ya kan di pekan depan nanti ini ya kan, estimasi kita ya mudah-mudahan nanti saham ini bisa memiliki peluang penguatan sampai ke level harga Rp2.493,55 per lembarnya. Tapi kalau misalnya nanti terjadi koreksi, misalnya ya supportnya di level harga Rp2.143,36, nah, dengan strong support ya di level harga Rp1.986,84. Ini strong supportnya gitu. Yang mudah-mudahan ini kuat di sini sehingga tren naiknya masih terjaga ya kan, karena kita perhatikan ROE-nya tadi sangat menarik, CCI-nya juga masih sangat menarik, jadi masih ada peluang break high. Mudah-mudahan terjadi break high ya. Jadi break level harga Rp2.299,89 tadi break high, sehingga nanti menuju level harga berikutnya Rp2.493,55 per lembar, atau anggaplah 2.500 lah arahnya ke sana. Oke guys, seperti itu saja analisa dari MTK. Sekarang buat teman-teman misalnya ada usulan ya kan, sama-sama apa yang kita analisis gitu, nggak apa-apa di seri bincang saham ini mungkin bisa kita ulas nanti ya kan, karena ini juga saham elang mahkota teknologi atau MTK ini juga atas usulan dari salah satu sahabat trader kita gitu ya kan. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya ya kan. Silahkan tinggalkan komen kalau ada usulan. Jangan lupa untuk nyalakan subscribe-nya ya guys, dan juga like-nya dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah mendukung. Selamat tahun baru ya kan. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan juga teman-teman, yuk kita patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan ya kan, 3M ya, jangan lupa protokol kesehatan. Dan bagi yang belum vaksin, yuk segera vaksin agar apa? Agar pandemi segera bisa kita lalui ya kan, dan herd immunity ya kan, atau kekebalan komunal bisa kita capai, sehingga apa? Sehingga nantinya ketika kita keluar dari pandemi maka pasar pun akan kembali ramai ya kan. Siapa sih nggak mau pasarnya ramai kan gitu guys. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Happy lucky, happy investing, and happy trading, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.